Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di permulaan hari pertama kita memperkenalkan apakah itu metode yang dirumuskan oleh para ulama sehingga sampai kepada kita bisa baca Al-Quran saat ini, yaitu salah satunya adalah dengan metode riwayat Imam Hafiz. Tentu ini merupakan manhaj yang sampai mutawatir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menyebar sesuai dengan penerusnya, dan sampai kepada kita hari ini kita membaca Al-Quran kebanyakan umat Islam dengan riwayat Hafiz. Siapakah itu Imam Hafiz? Ini sebelum kita belajar lewat Zoom nanti malam jam 8 yang ada waktu silahkan masuk. Nanti ada juga rekamannya. Kita lewat rekam suara dulu, rileks, santai, tidak usah terburu-buru, semuanya bisa belajar. Karena kita sudah dikumpulkan oleh Allah dalam majelis ini. Maka jangan keluar grup, silahkan kita mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan mudah-mudahan mendapatkan sanad Al-Quran. Baik, kita baca. Kita pahami makalahnya. Silahkan dibuka makalahnya. Imam Hafiz itu adalah rawi. Saya ulangi. Rawi daripada qari Imam Asim. Jadi dalam ilmu qiraat, para imam qiraat seperti Imam Asim berposisi sebagai pemilik qiraat. Yang ini dihasilkan dengan penyeleksian periwayatan yang sah. Sementara perawi dari imam qiraat berposisi sebagai pelanjut manhaj daripada sang imam, sehingga memperkenalkannya kepada masyarakat banyak. Nah, makanya perawi ini sama seperti kita belajar hadis. Ada hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis riwayat misalkan Imam Bukhari dan sebagainya. Al-Quran juga demikian. Ada Al-Quran riwayat demikian. Itu adalah ciri khas agama kita yang mana mempelajari sesuatu dengan cara yang benar. Dan ilmu ini hanya dimiliki oleh Islam. Selanjutnya, ketika kita belajar ilmu qiraat, tentu setiap imam dalam ilmu itu memiliki dua perawi. Dan setiap perawi memiliki dua tariq atau jalur bacaan. Dalam qiraat Imam Asim, beliau memiliki yaitu dua perawi, Syu'bah dan Hafs. Kalau Syu'bah tentu belum kita pelajari. Kita fokus di grup ini masih Hafs. Mudah-mudahan kalau ada waktu umur panjang kita pelajari Syu'bah juga. Tapi semuanya ada dari Imam Asim. Nah, kita fokus kepada Imam Asim terlebih dahulu. Walaupun sekali kita juga belajar tentang Imam Syu'bah. Karena sama-sama satu guru. Gurunya yaitu Imam Asim. Nah, Imam Hafiz tidak berlebihan kalau kita menyebut bahwasanya riwayat Imam Hafiz adalah riwayat yang paling banyak dibaca di muka bumi sampai saat ini. Dan ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjaga Al-Qur'an melalui periwayatan seorang imam yang itu dipelajari secara turun-temurun. Dan ini bersanad 29 generasi kami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu semuanya 30 generasi. Maka istiqomah di grup ini tetap kita pelajari bacaan ini, dan ini merupakan bagian daripada agama kita, al-isnadu minad din. Kalau kita lihat jejak rekam Imam Hafiz, beliau pernah tinggal di dua negara, yaitu beliau belajar pada Imam Asim dan mengajarkan pada masyarakat. Beliau pernah tinggal di Baghdad, beliau pernah tinggal di Makkah. Jadi memang beliau selalu berkelana mengajarkan ilmu Al-Quran. Dan ini adalah hasil karya amal jariah beliau. Beliau mengajarkan Al-Quran bagaimana beliau menerima bacaan dari Imam Asim. Imam Asim dari Imam Abi Abdurrahman As-Sulami. Abi Abdurrahman As-Sulami dari Ubay bin Ka'ab sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang sudah mendapatkan sanad ini, niatkan, ajarkan kepada yang lain supaya menjadi amal jariah. Nah, dari sini bisa kita bayangkan bagaimana jumlah murid Imam Hafiz di dua negara tersebut, di Baghdad dan Makkah. Kemudian mereka menyebarkan lagi ke negara-negara masing-masing. Dan dari sinilah penyebaran riwayat Al-Quran sampai kita temui saat ini.
Dari sisi lain tentu hampir seluruh Al-Quran dicetak menggunakan riwayat Imam Hafiz. Pada tahun 1106 Al-Quran dicetak di Jerman pertama kali dengan riwayat Imam Hafiz. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Yahya bin Ma'in berkata, riwayat yang sahih dari Imam Asim adalah rawi Imam Hafiz. Nah, ini pujian untuk Imam Hafiz karena beliau bacaannya paling dedikasinya saya tinggi terhadap Imam Asim. Imam Hafiz adalah murid Imam Asim yang paling mengerti atas kiroat gurunya. Nah, ini juga salah satu komentar daripada Imam Abi Hisham. Imam Az-Zahabi mengatakan bahwasanya Imam Hafiz adalah sangat terpercaya. Beliau dhabat tepat dan beliau mantap, sabat. Nah, ini yang akan kita pelajari selama sesuai kemampuan kita. Mau belajar sekali seminggu boleh. Dan insya Allah kita semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan ya, nanti insya Allah kita masuk Zoom malam ini dan yang berhalangan nanti ada rekamannya. Jadi jangan khawatir bagi yang sibuk. Kapanpun kita bisa belajar di grup ini. Jadi nanti ketika membaca Al-Quran 30 juz kepada saya atau kepada pembina yang lainnya, kapanpun bisa. Karena kita dikumpulkan dari suatu majelis. Link Zoom Darul Hidayah ini terbuka 24 jam. Jadi dalam arti kata bukan berarti 24 jam terbuka bisa baca Al-Quran jam 12 malam. Bisa masuk Zoom jam 12 malam, cuman nggak ada orangnya. Nah, gitu. Cuma nanti kita buat jadwal. Sehingga nanti kalau ada yang bisa baca Quran, ya masuk. Kalau tidak ada bisa ikut jadwal, nanti ada rekaman. Jadi fleksibel. Dan ini sah dalam periwayatan yang sah, yaitu kita terkumpul dalam suatu majelis. Niatkan karena Allah, setiap huruf yang kita baca, nanti di situ ada pahala. Alif Lam Mim 3 huruf, berarti di situ ada 30 pahala kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya satu huruf diberikan pahala 10 kebaikan. Baik, ini saja mukadimah dulu pelan-pelan. Satu pekan ini, satu minggu ini kita mukadimah dulu. Jadi kita mengenal dulu Imam Hafiz, apa cara bacanya, bagaimana sistem kita belajar di sini, sanad kami di Darul Hidayah sampai berapa generasi, tentu 29 generasi, maka yang di grup ini 30 generasi. Ini sanad yang ali, karena di Indonesia ini sudah menyebar sampai sanad 32, 35, dan inilah Al-Quran sangat cepat tersebar. Dan inilah amal jariah, nanti Bapak Ibu ajarkan lagi, ijazahkan lagi kepada yang lain. Jangan wariskan harta kepada anak kita saja, tapi wariskan ilmu, wariskan Al-Quran, wariskan sanad, dan sanad ini bisa diijazahkan kembali, karena memang ini adalah cara kita menyebarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Ini saja, mohon maaf kalau ada kesalahan, tentu tidak ada yang sempurna, hanya Allah yang sempurna. Kita sudah berusaha memberikan pelajaran terbaik, fasilitas terbaik. Kalau ada kekurangan, pasti ada kekurangan, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih yang telah men-share. Admin Zoom, terima kasih. Admin WA Group, terima kasih. Admin pengetikan, terima kasih. Dan paling terima kasih lagi seluruh jamaah yang berniat ikhlas. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.